Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini merupakan ladang untuk ujian. Dan hidup awak di dunia ko adalah untuk menjalani ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dalam surah Al-Mu'minun. Apakah kamu mengira kamu diciptakan ke dunia hanya untuk pergi main-main saja? Apakah kamu mengira kamu diciptakan ke permukaan bumi ini untuk main-main saja? Wa ilaina la turja'un. Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah, hendakkah ditanya analah di karajuan, hendakkah dibalikan ke Allah? Hendak mungkin. Jadi di dunia aku Bapak Ibu, kita sedang menjalani ujian. Dari sajak lahir sampai balik itu tidak dihitung. Tidak Allah hitung. Tapi ketika kita mulai balik, maka sejak itu catatan itu sudah berjalan. Mengawak di dunia liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Karena duniaku adalah ujian,
maka hasil ujian hanya dua, lulus dan tidak lulus. Dan tidak ada hasil ujian antara lulus jo indak, tidak ada. Hasil ujian lulus atau tidak lulus. Yang lulus maka dia akan gembira. Yang gagal maka dia akan menangis. Bila awak mulai sadar, bila awak mulai tahu awak lulus tidak lulus, itu ketika kematian datang. Ketika kematian datang. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kematian itu datang, kalau orang beriman Allah tampaan tampeknya di sarugo. Kalau tidak beriman Allah tampaan di tampeknya di neraka. Lah tampak ketika malaikat maut datang tadi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kawak dalam surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum dan peringatkanlah mereka yaumal hasrah, hari penyesalan. Wa qudiyal amr, dan telah diputuskan segala keputusan. Artinya keputusan sudah diputuskan itu tidak bisa diulang balik. Kalau di dunia kita gagal ujian, tidak lulus sekolah, masih bisa tahun besok. Masih bisa tahun besok kita ujian balik. Tetapi kalau gagal hidup di dunia, wa qudiyal amr, keputusan setelah diputuskan, segala perkara sudah diputuskan, tidak ada bisa maulang balik. Ya Allah, hidup nambah ke dunia, ambo jadi orang elok, tidak bisa. Ambo rajin-rajin lain, tidak bisa. Makanya Allah peringatkan wa anzirhum yaumal hasrah. Peringatkanlah mereka akan hari penyesalan. Yang mana penyesalan itu tidak akan ada akhirnya. Kalau di akhirat nanti bahagia selama-lamanya. Kalau sedih menangis selamanya. Wahum fi ghaflatin, dan mereka dalam keadaan lalai dalam hal itu. Makanya Allah surah ingean. Manusia pakaro ikonyo lalai. Kalau pakaro dunia sungguhnya, hati-hatinya. Bahkan nyo mamikian baik diknya 10 tahun kamu ko. Bajan sampai susah hidup. Nanti masa depannya gitu. Tapi luponyo, lalainya akan kehidupannya nanti setelah mati. Baik di kuburan ndak dipikirnya, baik di mahsyar ndak difikirkan. Yang takana adinya di dunia saja. Wahum fi ghaflah. Mereka dalam keadaan lalai.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyesalan itu dimulai kapan? Ketika malaikat maut datang, menyasa, menangis, tidak tahu baa tangisnya. Cuman orang yang sakaratul maut tu suaranya Allah cabut. Makanya ani yang senampak doanya menangis tu. Banyak nak dikeceknya ke Allah tapi tidak bisa mengecek. Karena suaranya Allah cabut. Dan Allah Subhanahu wa taala agih tahu kawa dalam Al-Quran anan ditangihan, anan ka disampaikan oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut. Tujuannya Allah agih tahu kawa jangan sampai terjadi lo di awak mode itu nanti. Allah agih tahu kini dalam Al-Quran jangan sampai tiba lo di awak. Penyesalan tu jangan tiba lo di awak nanti. Karena ba'a tanda-tanda daripada akhir zaman, kiamat sudah dekat, akan banyak mautul fujaah, akan banyak kematian mendadak. Bapak Ibu, akhir zaman kulah mulai banyak kematian mendadak, ndak tarago sakit. Kadang sakit parik seketik senyo. Kadang sasa angok seketik senyo. Kadang terjatuh seketik senyo. Dan itu tanda daripada akhir zaman. Lah banyak nampak dia itu kini. Berarti awak lah di zaman itu kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kalau bagi orang yang beriman, yang taat ke Allah, kematian mendadak itu adalah kebahagiaan baginya. Bakok bahagianya. Nyo ndak susah-susah na meninggal. Ndak payahnya ke meninggal. Dan kebahagiaan lo bagi orang nan tinggal, orang nan hidup. Betul. Ndak susah lo mau nyian di rumah sakit doh. Kadang mau nyian di rumah sakit ko baganti-gantian susah lo dinyo. Jadi nan pai sanang nan tinggal sanang. Tetapi sangat musibah besar kematian mendadak itu bagi orang yang durhaka kepada Allah. Batu karenanya ndak ada kesempatan bertaubat. Sedang di atas pentas terjatuh. Sedang nyanyi-nyanyi jatuh. Ndak ada kesempatan bertaubat. Tapi kok sakitnya dulu, ada orang yang kami ingat-ingat. Kecil orang, lah lama diko keadaan kini, rajin-rajinlah sembahyang lah, banyak-banyaklah baca istighfar, itu kecil orang. Akhirnya bisa aja minta ampun ke Allah, bisa aja istighfar. Aku sedang tidak ada apa-apa, jatuh tanpa ada kesempatan bertaubat. Yang diucapkan oleh orang yang sakaratul maut itu Bapak Ibu, Allah dia tahu kawak dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurlah kematianku sedikit saja ya Allah.
Sedikit saja ya Allah, undurlah matianku agak sedikit. Kamanga minta undur mati kamanga. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Aku akan menginfakkan hartaku. Ternyata orang-orang yang sakaratul maut baru sadar akan menginfakkan harta, karena dia tahu sejak saat itu yang dikatakan harta itu adalah yang telah dia infakkan. Sedangkan yang dia simpan-simpan di rekening itu adalah yang katinggal. Tak ada manfaat baginya dah. Bapak Ibu, maratu awak tu sebut kan. Nabi magiah tahu kawa anana ratu awak tu. Pertama yang telah dia makan, itu narasa kiawak. Pakaian yang lapuk yang sudah dia pakai, nawak pakai kah? Tu narasa ki. Kemudian yang telah dia infakkan. Itu nan untuk awak. Nan Bapak Ibu infakkan tu nan untuk awak. Itu nan kawa ambil nanti di akhirat. Rupanya nan disimpan-simpan di rekening tu ndak punya awak sudah toleh. Maka mintanya kepada Allah, undur kematian bosa ketik saja ya Allah, agar aku bisa bersedekah. Jangan sampai terjadi lo di awak modeko. Jangan sampai terjadi lo di awak Bapak Ibu menangis lo mau di orang ko. Di arato banyak. Tapi sekedar kepanggak-panggak saja. Infakkanlah harato sebelum tangisan itu datang. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang saleh ya Allah. Ambo ka jadi orang elok lah ya Allah. Manangihnya minta ke Allah. Ambo ka jadi orang elok. Dalam surat Ibrahim ayat 44. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, undurlah kematian kami sedikit saja ya Allah. Kamangka nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Akan kami penuhi segala perintahmu ya Allah. Dan kami akan mengikuti para nabi. Kami akan mengikuti sunnah nabi. Kami kataat ke engkau lah ya Allah. Kami ka ikut ke sunnah nabi lah. Manangih. Tapi tidak bisa diulang. Itu masalah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila telah datang kepada mereka kematian, qala rabbi raji'un, ya Allah balikan kami ke dunia ya Allah, idian balik kami ya Allah, jangan matian dulu ya Allah. Kamanga la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Aja ya Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Sekali-kali tidak bisa. Tak do bisa diulang hidup kau dia. Kau jadi orang saleh awak, kau taat awak, kau ikut sunnah Nabi awak, tak do bisa do. Di kalau kau taat dari kini selah. Jangan dikejak nantilah. InsyaAllah nanti ambo kata, rupanya tiba malaikat maut.
Itu baru tangisan penyesalan di awal, Bapak Ibu. Itu baru awal. Lah mode itu tangihnya. Balah tangih penyesalannya tu. Nanti dalam kubur tambah menjadi penyesalan koleh. Karena di kubur ku dulu siksanya, tidak sekedar nangih. Kanai siksa loleh. Tentu yang kanai siksa ko lebih besar lagi tangisan dan penyesalan. Sebutkan dalam hadis surah Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ketika dimasukkan ke dalam kubur jenazah orang yang durhaka kepada Allah, maka kubur waktu itu berkata, punya kubur kau mengecek, kau orang nak masuk kubur kau nanti, nandurako. La marhaban bikum, tidak ada selamat datang untukmu. Tidak ada engkau akan disambut-sambut si kodoh. Dan orang yang paling aku benci yang berada di atas muka bumi ini, salah satunya kamu. Karena engkau banyak maksiat di dunia dulu, durhaka ke Allah dulu. Engkau termasuk orang yang paling aku benci, yang berjalan di atas punggungku di atas muka bumi. Maka pada hari ini karena kamu telah diserahkan kepadaku, maka sekarang perhatikan apa yang akan aku perbuat kepadamu. Maka akhirnya kubur pun menyempit, kata Nabi. Menyempit dan terus menyempit sehingga tulang rusuknya bertautan. Disapinya di kubur. Nabi contohan mereka jari beliau. Ba pakainya kanai sapi tu nanti, tak tahu. Kemudian didatangkan temannya yang akan menemaninya di kubur. Dan temannya itu busuk. Bantuknya paling buruk. Bantuknya paling buruk. Baunya paling busuk. Tak ada sabusuk tu pernah dibauni di dunia. Sehingga orang kau minta menjauhnya. Menjauhlah kau. Siang kau nam buruk bana aku kau. Siang kau nam busuk bana. Menjauhlah. Luar keciknya. Bukankah dulu aku amalmu di dunia? Ambo karajo engkau nan salamu di dunia konya. Dan aku diperintahkan menemanimu dalam kubur ini. Lalu didatangkan 70 ekor ular berbisa. 70 ekor kecil. Seandainya satu ekor ular saja, satu ekor keluar ke muka bumi ini, lalu dia semburkan bisanya, maka tidak ada tumbuhan yang akan hidup di muka bumi ini sampai hari kiamat. Mati dinyo tumbuhan di dunia ko sadonyo. Bila sampai bila? Sampai hari kiamat. Kalau nyo sambuan kalaui, mati seluruh ikan di laut dan tak ada ikan di laut sampai hari kiamat. Tu si kuanya. Ba kiro-kiro bisonyo tu. Mati dinyo seluruh tumbuhan di dunia kah. Dan tak tumbuh-tumbuh sudah tadi. Dan 70 ekor ular tadi menggigit, mengoyak-ngoyak badannya sampai datang hari kiamat. Ka dunia sendak tahan bumi ko dek bisa ular di kubur. Kok ka badannya digigit. Ba pakaiannya, ba tangihnya,
ba'alu manyasanya nanti dalam kubur, menjadi balipik-lipik penyesalan. Rupanya di kubur aku lah begitu besar penyesalan. Lebih-lebih lagi nanti berbangkit di mahsyar. Tambah balipik lo penyesalan kau. Ketika manusia dibangkitkan di mahsyar, matahari jaraknya 1 mil, 1,6 kilo. Yang dipijak putih seperti perak tembaga kata. Yang di atas angin 1,6 kilo matahari itu, bayangan. 1,6 kilo bara hangit. Di bawah yang diinjak apa jadinya? Seperti tembaga yang meleleh. Acu ijaan tembaga nama meleleh ba bentuknya? Dia teh hangit, di bawah hangit. Dan mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian, tidak pakai sendal, dan tidak bisa berdiri di mahsyar kecuali seluas telapak kaki saja. Jadi di mahsyar tu sudah hangit mereka itu bah sampi lo tu. Baralau istaga seluas telapak kaki saja. Ada yang terbenam oleh peluhnya sampai mata kaki. Ada yang terbenam oleh peluhnya sampai lutut. Ada yang terbenam oleh peluhnya sampai pinggangnya. Ada yang sampai lehernya. Dan ada yang sampai kata Nabi terbenam oleh peluhnya. Tergantung amalnya. Dan waktu itu manusia dalam keadaan menyesal, menangis. Kau minta idik ke dunia tidak bisa. Ingin jadi orang elok, kau elok selain tidak bisa. Dan waktu itu tangisan manusia, Bapak Ibu, tangisan manusia itu. Orang-orang yang ada di mahsyar nanti itu, seandainya ada kapal, kecil Nabi dalam hadisnya, ada kapal, maka kapal itu akan berlayar di situ. Bukan gambaran tuh. Ba'a tangisan orang di mahsyar nanti. Ayam matu orang di mahsyar itu nanti. Ada kapal gadang lewat, bisa berlayar, dia ia matu orang tu. Tak terbayang tak, baalah menyasarnya orang nanti. Dia tidak taat ke Allah. Dan manusia waktu itu menyangku, Bapak Ibu, matahari nan jarak 1,6 kilo yang diinjak kolah tembaga yang meleleh tadi itu. Hari hangit mereka itu. Dan Allah biarkan waktu itu. Tidak dipampangan. Alun-ado hisap leh. Belum dihisap. Jangan disangkolo. Awak bangkit di mahsyar langsung hisap. Tidak. Waqifuhum. Tahan mereka. Ditahan di mahsyar dulu. Dikurung, tidak di papangan. Innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Akan ditanya baru. Kan ada orang yang ditangkap langsung ke sidang. Tidak. Ditahan dulu di penjara. Menunggu panggilan untuk sidang.
Kalau di bumi, di dunia, hitungannya harinya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari menjelang sidang ditahan dulu. Tetapi penahanan manusia di mahsyar sebelumnya dihisap, disidang, maka itu jaraknya adalah 60 tahun dalam tafsirnya. 60 tahun. 60 tahun akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun. Setahun 365 hari kali 1000, berarti setahun akhirat 365.000 tahun. Kali 60, lebih kurang 25.550.000 tahun. Dibiarkan. Manalah mau jadi di dunia, cucu. Di kubur manalah mau. Jawa ide. Abu Lahab, Abu Jahal itulah berapa tahun di kubur. Lah 1400 tahun. Karena siksa. Nyidi berapa tahunnya? Di mahsyar berapa tahun nanti? Bako anak 60 70 kosen awak pikian tu hari. Bako nan di kubur yang mungkin 1000 tahun lai awak dalam kubur nak awak pikian balai di ambo kubur nanti ya. Bako ndak ikon awak pikian. Di mahsyar nanti baalolah nasib awak. Nan 25 juta tahun lebih kurang tu baalah nasib awak sini nanti tu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu makonyo dia ndak tahan orang salamo tu, kan dijamu atau dikurung yo, dijamu yo, dibiarkan yo. Akhirnya orang mendatangi siapa? Nabi Adam. Baralah mau mencari Nabi Adam kau ndak murah. Dalam hadisnya 1000 tahun. Baru basobok je Nabi Adam. Boleh baca hadis-hadis mengenai kehidupan setelah kematian tu. 1000 tahun mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam baru. Basoboknya Nabi Adam, wahai Nabi Adam, mintalah ke Allah keputusan. Kadipangan awak ko lai ko cuy ko keadaan agihlah keputusan kadipangan ko. Bako pa dia semua deko minta ke Allah keputusan. Lalu ajawik Nabi Adam, aku tidak berani meminta kepada Allah. Aku tidak berhak melakukan itu. Karena aku dulu pernah berbuat dosa sekali. Ada dosa Nabi Adam? Memakan buah khuldi, mendekati pohon khuldi. Tidak berani ambo minta ke Allah. Kemudian didatangilah Nabi Ibrahim. Datanglah kalian kepada Nuh, bukan. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh karena dia adalah rasul pertama. Lalu dicarilah Nabi Nuh. Baralah mau mencari Nabi Nuh 1000 tahun. Itu dalam hadis. Lah 1000 tahun mencari Nabi Nuh basobok. Meminta lo orang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama. Kalau Nabi pertama siapa?
Nabi Adam. Kalau Rasul pertama, Nabi Nuh. Mintalah ke Allah, agihlah keputusan lain. Kadipangan kami kogo. Minta ke Allah tolong cik. Acik Nabi Nuh, aku tidak berhak melakukan itu. Aku takut kepada Allah. Pada hari ini aku takut kepada Allah. Karena aku dulu pernah mendoakan kaumku agar mereka dibinasakan. Yang mana ditenggelamkan. Kemudian datanglah kalian kepada Ibrahim. Karena dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka dicari lo Nabi Ibrahim. Baralah mau mencari Nabi Ibrahim 1000 tahun lo. Lah bersebutnya Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, mintalah ke Allah kadipangan awak kolaiko, agihlah keputusan. Maka jawab Nabi Ibrahim, aku tidak berani minta kepada Allah karena aku dulu pernah berbohong sekali. Bohong Nabi Ibrahim apa ibu? Ketika menghancurkan berhala tu, diletaknya kapak dia teh pungguang berhala paling kadang ditinggal cik. Ketika orang bertanya, sianan mancun berhala ko? Maka jawab Nabi Ibrahim, tanyuan kadang-kadang. Nakannya siko. Itulah maraso baduto Nabi Ibrahim. Yang jujur tu, sia yang mancun ko? Ambo, itu yang jujur. Tanyuan kasih tu, lah baduto bagi Nabi Ibrahim. Dia awak duto namanya ada. Dia awak duto tu. Bagi awak lah duto awak mana itu jawab. Ndak. Ditanya orang kawak siapa mana kau entah. Tanya ke siapa tu. Berduto dia awak tu. Ndak. Tapi bagi Nabi Ibrahim itulah duto dia. Datanglah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak lemah. Nabi Isa tidak lemah. Baru datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, akulah yang berhak melakukannya. Baru Nabi meminta kepada Allah sujud beliau dalam waktu yang tidak ditentukan berapa lama sujudnya, dengan doa-doa yang belum pernah beliau baca sebelumnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barulah Allah berikan syafaat kepada Nabi. Itulah syafaat uzma, syafaat terbesar. Syafaat terbesar Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat, sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Kalau ndak Allah hagiahlah syafaat ke Nabi Muhammad di padia sesitu tarikh itu. Di padia seorang di mahsyar ko. Terlunta-lunta hidup ndak jalih men itu. Dengan syafaat ini Allah berikan, maka barulah Allah memulai penghisapan. Berarti setelah di mahsyar baru penghisapan. Baralah mau penghisapan Bapak Ibu 50.000 tahun. Tak rusuh Pak Idik senang tu Pak. 50.000 tahun. Dan manusia awalnya orang menyangko waktu itu mahsyarku lah yang narako tu. Karena nanti ateh ko
matahari jarak 1 mil. Tak tahu orang itu matahari gitu. Dan nampak api sendiri hati. Di bawah meleleh seperti tembaga di angin. Itulah siksaanlah barik. Tersiksa. Dan orang-orang yang bangkit dari kubur tadi, ketika tagak di mahsyar tu, keceknya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, dari kubur kami? Siapa membangkitkan kami dari tidur kami? Disiksa di kubur mana itu? Dibandingkan juga keadaan di mahsyar waktu itu, berdiri di mahsyar itu, bantu lalok di kubur itu baru bayangan. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Siksa kubur itu lalok di namanya baru. Dibandingkan juga keadaan mahsyar waktu itu. Ba'alung ngerinya mahsyar waktu itu tak tahu. Dan orang menyangka mahsyar itulah yang neraka waktu itu. Sehingga tak tahan. Minta kepada Allah agar diberi keputusan. Dan Allah terima syafaat Nabi Muhammad SAW, maka barulah manusia dihisab. Dan ketika manusia akan dihisab, apa pertama? Allah datangkan neraka jahanam. Berarti ketika manusia di mahsyar, yang jutaan tahun tadi itu, alunado mencari neraka lain. Alunado mencari neraka lain. Neraka itu tadi Allah letakkan baru tak. Tapi karena manusia akan disidang, maka Allah datangkan neraka jahannam. Waji'a yawma idzim bi jahannam, maka didatangkanlah neraka jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia baru sadar. Baru sadar, tapi no sadar waktu itu lain. Pas mencaliak neraka tiba tu apa ibu? Rupanya neraka jahannam tu ndak seujung kukunan di mahsyar ko dah. Ba kondisi neraka jahannam tu dibandingkan keadaan jadi mahsyar yang kecil manusia lah bentuk neraka tu ndak manga-manga. Alun saujang pukun neraka jahanam tu siksanya. Para nabi, para malaikat pas mencaliak neraka jahanam tu langsung tersungkur saja. Malaikat ndak ada mbak dosa. Para nabi ndak ada dosa dah. Lah Allah ampuni. Ketakutan saja. Bahkan Nabi Ibrahim, beliau tersungkur. Doa Nabi Ibrahim waktu itu, ya Allah, cuy kobana neraka jahannam nang menyiksa manusia tu. Ambo ndak akan minta diselamatkan untuk orang lain kecuali selamatkan selambo kini ya Allah. Mudi itu takut Nabi Ibrahim. Nandak bau dosa sah. Mudi itu takutnya. Ba kira-kira takut awak nak bau dosa. Para nabi tersungkur sebenarnya. Ketakutan. Malaikat sana ndak ada dosanya. Ndak dulu pernah bermaksiat. Tersungkur sebenarnya. Ketakutan. Ndak menyangko neraka jahannam tujuh itu mana? Sami'u laha taghayyuzan wa zafira.
terdengar oleh penduduk mahsyar. Ba'a marahnya neraka jahanam tu, dan ba'a bunyi apinya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Bunga api neraka jahanam tu melontar kata sagadang istana. Bunga api sana lalu-alih tu dia awak, itu sagadang istana kata tu bang. Dan ingat Bapak Ibu, istana tidak sekadang istana Presiden Indonesia dah. Istana kerajaan orang dulu tu, Ciek Kota tu istana dia. Ciek Kota malam buang kata gadang bunga api saja. Baalah tangisan orang nanti. Bakti tu menyesal lo manusia ko balik. Kecik manusia, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, yolah nampak di kami, yo ado neraka jahanam ko rupa. Yo ado neraka nan dicerita-cerita nusa ustaz dulu, yang disampaikan oleh para nabi, yang disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para mubalik. Yo ado neraka ko rupa, yolah tampak di kami. Wasami'na, lah tadanga di kami, ngeri bunyinya saja. Ngeri bunyi neraka jahanam tu apa Ibu? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah. Neraka tu sampai pecah dek bunyinya. Apalagi jantung orang nak mendengar. Neraka tu sampai pecah dek karih ngerinya. Apalagi telinga orang, apalagi jantung orang nak mendengar. Ba'alan nakutnya. Wasami'na farji'na, balianlah kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya kini kamilah yakin ya Allah. Kamilah yakin ke negeri akhiratku, kamilah percaya. Kami kalau elok di dunia leka beramal saleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakin waktu itu tidak ada gunanya. Di kalau kau yakin, yakinlah dari kini. Jangan di sinan yakinnya. Tolonglah di padang mahsyar lah mencedak neraka baru yakin. Gunanya. Maka yang bermanfaat keyakinan tu ketika hidup. Itu dalam surah As-Sajdah ayat 2 balik. Kemudian dalam setelah penghisapan manusia dihisap. Siapa yang pertama dihisap? Binatang binatang. Kambing yang tidak bertanduk, dia giah tanduk nanti untuk membalas kambing yang pernah menanduknya dulu di dunia. Kambing ko kan tanduk, kambing ko batanduk. Dia giah Allah dia akhiratnya tanduk, balihan dia aja. Binatang dihisap. Lah selesai binatang dengan binatang sialai, binatang dengan manusia lai. Binatang dengan manusia dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ada seorang ahli ibadah kecil Nabi. Ahli ibadah tu nyo punya kucing. Lalu kucing ko dikurungnya. Sehingga ndak bisa kucing ko keluar dari situ. Dan ndak bisa lo untuk mencari makan keluar. Dan nan mengurung ko nan tuan rumah ko pai dan kucing ko tak kurang. Sehingga mati. Maka akhirnya orang tadi yang suami istrinya tadi dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara mengurung kucing. Tidak bagi makan. Papa, ibu-ibu nak punya kucing tu hadis tu.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Elok-elok jangan mentang-mentang badan wak gadang pada kucing, bak jana wak so kucing tu. Sempatnya memprotes ke Allah di akhirat amai doan wak. Kucing kau kan ambil ikan mula. Kau mau jo baru. Tiba toko badan tangkarih ke kepala. Lalu mengadunya ke Allah di akhirat. Ya Allah, nan ikan tu alun dapik lah. Kok lah dapik nawa anu. Alun tapi tokok ku ndak tanggung lo karih no ya Allah. Tu ba ambo ke minta balik. Kalau kecak Allah balik, balik. Di manusia aja binatang ku ada hisap. Ada anjing lalu ilaman lalu tiba badan tang batu kata kepala no atau batang kayu cik tapaki anjing maka ngadunya ke Allah kira ambo ndak do kan manga-manga dari Allah ke anjing lalu senyo tawal badan tang kepalaan itu ba kalau ke Allah balik ini saya sembarang pungkang saya. Hati-hati apa ya. Seorang nabi kena tegur. Ada salah satu nabi, tidak disebutkan namanya dalam hadis riwayat Bukhari. Kakinya digigit semut di kabun. Kini sedang diparak. Digigit di samui. Maka dibakar di nabi itu sarang samui itu. Maka kena tegur di Allah. Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu membunuh hambaku yang bertasbih kepadaku? Kalau masuk rumah, dah ada sapu keluar rumah. Tapi para ipanggang sarang samu itu. Apa yo itu kan di akhirat. Oh nampu suko milaro buruang. Ditanya dia Allah dulu burang tu sanang lang sangka tu. Kalau kecil nak sanang menderita kami sukonya aja. Awak lah kami hidup. Kalau ingin tahu apa ibu sanang dalam sangka tidak coba buka pintunya. Kalau payihnya tidak balik-balik hati tidak senang. Tapi kalau lagi baliknya ada kandangan. Ada hisap manusia aja binatang? Ada? Nama adu ayam? Nama adu kabau? Balombaan lo adu kerbau. Awak lo ke dia adunya di akhirat. Selesai manusia dengan binatang baru manusia sama manusia. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Yang jadi saksi siapa? Namanya persidangan. Yang jadi saksi badan awakku jadi saksi saja. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Memberi kesaksian kepada mereka pendengaran mereka. Anam pernah didengar telinga ka, nya bagi tahu telinga ka nanti. Iko nam bodanga dulu dunia. Wa absaruhum pandangan. Mata ko bagi tahu ka Allah nanti. Sana pernah awak caliak masuk nan dia pe tu. Dalam bilik awak anak caliak dalam bilik tu ya ndak ada nampak orang nama mata ko mangecek di akhirat. Wa juluduhum dan kulit mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Berkata kepada kami tangan-tangan mereka.
Tanganku mengecek nanti. Kama sepainya. Pernah menapuak kepala orang. Pernah menampak bini. Pernah menempeleng kepala anak. Pernah mengusuk kepala anak yatim. Mengecek nanti. Pernah magih pitih kamu saji. Mengecek tanganku. Wa arjuluhum. Dan kaki mereka. Kaki ko magih tahu nanti. Kama sekaki wak ko pernah pai. Oh di dunia bisa mengicuah ke orang gaib. Madri, tak ada dah. Apa kalau mau nak pai, apa kalau mau nak pulang? Ini tak ada dah. Sampai kawan sebentar, sampai kawan. Rupanya tak sampai kawan. Kaki ko magih tahu kama nak pai. Dan mulutnya dikunci. Mulut kau kunci. Tubuh baru saksi. Siapa saksi lain? Catatan amal. Di catatan tu ada saudanya. A karajawa, A kecewa. Sadangan niang wa, sadang mengango wa, ada catatan. Sadang mengecek wa ada. A sekecewa ada catatan. A sekarajwa ada catatan. Sedang baca Quran wa ada catatan. Sedang nawak baca tu ada catatan. Per detik. Tidak per hari catatannya apa ibu? Ahsaha. Catatannya detail. A karajwa per detik. Kalau waktu syuruk lah masuk, panjang lah. Penerimaan catatan amal. Setelah terima catatan amal, ba'aidi wa nanti di penimbangan mizan. Setelah di mizan, ba'aloi di wa di al-haud namanya, di telaga. Setelah telaga tu baru fitnatul iman, tempat pengujian iman. Setelah sampai pengujian iman baru lewat di sirat. Baru ke sirat. Di sirat tu di bawahnya langsung neraka jahanam. Di sirat ko ada yang jatuh-jatuh siasan yang jatuh. Ada dalam hadisnya sianan ke jatuh situ. Sialan yang ke salamai. Kemudian setelah sirat tu langsung surga, ndak. Ada lo jembatan cik lain menuju surga. Jaraknya 500 tahun perjalanan jembatan tadi. Tapi tidak ada jatuh-jatuh situ dah. Jembatan dari menuju surga. Itu baru ada surga. Panjang apa ibu. Jadi dan dirusuhnya duit na sawanta. Nang kadirusan ni duit wak ke depan. Awak kadang mencari menantu. Pencari nang kajalih lah masa depan no kan tu je. Nang jalih masa depan. Masa depanan mah itu masa depan dunia no pikir. Masa depan akhiratnya bah. Dapat laki nan dak sembayang bah. Bana si anak gadis wak nanti. Sehari sekali ndak salat saja disiksa 80 tahun di neraka. Sehari khairat 1000 tahun. Lebih kurang 29.200.000 tahun. Sekali tidak salat. Kalau 5 hari, 5 kali sehari semalam, kali lo 5. Tak terfikir ada nasib anak gadis wak di akhirat bah. Kalau dapat laki tidak sembahyang. Dipikirnya dan dunia asa. Ba'anan kasalamai dunia dan akhirat. Itu gini. Itulah mungkin Bapak Ibu, terlebih atau kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.